Halo semuanya, selamat pagi teman-teman. Oke, jumpa lagi bersama dengan saya Okta dari Karawang. Nah, hari ini, saya ada punya satu hari ini saya pengen lakukan interview dengan seorang putri Bali. Orangnya karena kemarin ini dia berhasil mencapai ambassador kita di SV10. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, kita kenalan dulu yuk dengan beliau. Oke, silakan Bu Made, perkenalkan diri. Ya, baiklah, terima kasih Ibu Okta. Ya, nama saya Ibu Made Nursari, umur hampir 70 tahun, sudah senior, usia senior. Saya tinggal di Bali, ya, dulu lama di Jakarta. Pendidikan saya sebenarnya basicnya perawat, kemudian S2 saya adalah Master Hospital Administration, kemudian saya menjadi pegawai negeri, pernah dinas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo lebih dari 25 tahun, kemudian pindah ke Lombok, ke Bali mengikuti suami yang bekerja di BNI. Saya memiliki 4 orang anak, 6 cucu, dan kebetulan mereka semua tinggal di Australia. Kemudian yang terakhir sudah balik tinggal di Indo, yaitu di Bali. Ya, jadi dan sekarang saya masih pensiun saya 2000 dari pegawai negeri 2007, kemudian aktif di bidang pendidikan swasta, ya, yang yaitu ikut mengelola sekolah tinggi keperawatan di Bali, dan juga ikut di Yayasan Universitas Bali Internasional. Saya sekarang duduk sebagai Dewan Pertimbangan di Perguruan Tinggi Keperawatan, kemudian juga sebagai dosen. Mungkin itu Ibu perkenalan saya. Wow, luar biasa ya. Banyak sekali pengalaman kerja, juga sebagai dosen udah pastinya, apalagi terutama di bidang kesehatan ya, di keperawatan. Wah, hubungan sekali dengan bisnis kita ini. Oke Bu, dari awal mulanya bagaimana sih kok bisa berkenalan dengan Aura Pens? Ya, mungkin kurang lebih 5 atau 6 bulan yang lalu saya punya keponakan, ya, yaitu kebetulan dirawat di Rumah Sakit Sang Raden Pasar dengan diagnosa diabetes mellitus dan ada luka di kaki sehingga dokter memutuskan untuk amputasi. Kemudian kebetulan keponakan ini menolak untuk dioperasi. Akhirnya saya berdiskusi dengan adik ipar saya, yaitu Suswayan, ya. Jadi gimana caranya mengatasi bahwa ini ponakan tidak mau operasi, tetapi yang penting dia bisa survive, ya. Kemudian Ibu Serwayan menyarankan, dia katanya punya, ya, satu produk Aurora yang bisa membantu melancarkan sirkulasi darah, dan banyak katanya bahwa pasien diabetes itu yang kelainan pada kaki bisa terbantu. Kemudian diputuskan dia akan mengirim satu pasang kaos kaki untuk dicobakan kepada ponakan. Tetapi setelah kaos kaki itu tiba di Bali, ya sangat sedih karena ponakan meninggal dunia. Jadi tidak sempat kaos kaki itu dipakai, ya, karena sudah keduluan dipanggil Tuhan. Nah, kemudian kaos kaki itu, ya, tentunya karena alamatnya ke saya, tinggallah di saya. Kemudian adik ipar Suswayan bilang, Mbok pakai, Mbok kan ada varises. Kemudian mengeluh sakit pinggang, kalau nunduk sakit pinggang, angkat sesuatu sakit pinggang, sakit kaki, kemudian ada kesemutan, ya, kadang-kadang ada kelainan kayak saraf sepi, nyut-nyut, kayak ada listrik gitu di pinggir kaki, ya. Jadi dia suruh cobalah pakai dulu itu kaos kaki, dia bilang. Kemudian saya lihat kaos kaki ini kok kaos kaki biasa, ya, apa mungkin ini bisa menyelesaikan masalah varises, karena varises itu kan waktu dulu saya pernah menggunakan kaos kaki yang pressure-nya sangat kuat, ya, sehingga sulit untuk menggunakannya. Jadi 2 minggu sudah saya biarkan, saya nggak mau pakai, kemudian saya diingatkan lagi, mau coba. Nah, akhirnya saya mencoba. Kemudian selama seminggu sudah mulai ada, ya, pengurangan rasa pegel, ya, sudah
sedikit berkurang, kemudian makin lama ya semakin baik lah. Tapi kan varises kalau yang gede-gede masih ada ya, tapi kan sudah memudar ya, jadi sudah berkurang sakitnya. Akhirnya saya pesanlah ini Alura Pen ya, Alura Pen. Kemudian saya gunakan ya, setelah saya gunakan selama mungkin seminggu sudah ada perubahan ya, sakit lutut, kemudian sakit pinggang, kemudian kesemutan, itu sudah berkurang. Kemudian mungkin beberapa 1 bulan gitu sudah cukup banyak perubahannya ya, jadi rasa sakit, kesemutan sudah tidak ada. Kemudian berat badan kayaknya juga sudah menurun karena saya tidak menimbang, karena saya tidak menyangka bahwa itu memang ada efek gitu ya. Tetapi melihat dari kata teman-teman, kemudian melihat pakaian tuh ya memang agak longgar ya. Kemudian saya juga gunakan untuk olahraga ya. Biasanya saya tiap pagi itu olahraga di depan TV dengan video YouTube ya. Jadi yang biasanya kita paling bisa hanya 15 menit ikut senam kesegaran jasmani, tetapi setelah pakai Alura Pen ini, kemudian saya bisa setelah senam kesegaran jasmani, saya mengikuti senam goyang domba, idumang ya, 1 sesi, kemudian setelah itu saya mengikuti musiknya Zumba Class ya, yang rada ngebeat, tapi hanya gerak-gerak sampai keluar keringat ya, tidak terlalu forsir, akhirnya bisa sampai 40 menit ya. Jadi itu banyak hal yang saya rasakan setelah menggunakan Alura Pen. Luar biasa ya. Pakai tidak menyangka ya, tadinya ragu-ragu, tapi dari kasus ponakan karena nggak sempat dicoba, jadinya Bu Made coba sendiri dan hasilnya luar biasa. Stamina malah lebih kuat ya. Jadi udah kayak gitu batas nih. Tetap masih bisa saya muda. Iya. Oke. Nah, kan sampai Ibu udah rasa kayak Alura Pen. Kok akhirnya jadinya Ibu mau coba menjalankan, akhirnya terjun di dalam bisnis BI? Kenapa, Bu? Ya, jadi karena saya sudah merasakan ya ada manfaatnya, kemudian juga kesehatan tambah baik ya, tambah baik. Kenapa informasi ini kita tidak sampaikan ke teman-teman ya? Tadinya saya juga berpikir keras, ini produknya bagus, tapi kok harganya mahal. Kemudian kondisi pandemi ini seperti ini, apakah mungkin ya bisa kita kembangkan, bisa kita sharing ke teman-teman? Ya, setelah ada dorongan dari guru, teman dokter, ayo dicoba ya. Jadi saya mencoba untuk menginformasikan bahwa teknologi kesehatan ini ada manfaatnya ya buat teman-teman, sehingga saya berpikir ya bahwa kita tidak salahnya menyampaikan suatu informasi bidang kesehatan karena itu ada pahalanya ya. Yang penting kita ikhlas dan tidak memaksa kan gitu ya. Jadi alangkah baiknya informasi ini kita juga sampaikan ke teman-teman atau saudara-saudara barangkali mereka membutuhkan. Nah, kemudian saya mulai listing nama-nama dari teman-teman. Saya mengingat kembali apa yang harus saya lakukan ya. Apa yang harus saya lakukan karena apa? Mengingat basic saya adalah orang kesehatan, kemudian lingkungan saya, market saya adalah orang-orang akademis, yaitu dosen yang usianya muda, kemudian dia mungkin tidak akan menjadi prioritas untuk membeli produk ini ya, yang prioritas mereka adalah fokus mungkin ke rumah tangga dan pendidikan, kemudian juga selain marketnya orang akademik, kemudian ada lansia, teman-teman pensiun, kemudian lansia ada beberapa yang masih sibuk ya. Jadi itu saya berpikir keras apa yang harus saya lakukan sehingga ini bisa jalan dan informasi ini bisa diketahui oleh teman-teman ya. Jadi dengan membuat listing list, kemudian saya lihat daftar nama teman-teman saya, kemudian saya prioritaskan siapa ya kira-kira yang punya masalah, punya kemampuan. Jadi saya mencoba ya untuk memprioritaskan si A, si B ya. Centrang-centrang ini prioritas pertama, kedua ini, ketiga ini.
Kemudian saya berusaha ya menghubungi by WA, ya saya say hello, bahwa ya biasa advokasi menanyakan kabar gimana ya. Setelah kita berbincang-bincang, kemudian terakhir saya bilang, saya bisakah izin share ya. Saya meminta izin untuk sharing tentang informasi teknologi kesehatan produk Jepang ya. Nanti mungkin Anda bisa baca, siapa tahu ada manfaatnya ya. Jadi dalam hal ini saya juga sebelum saya izin sharing ini saya juga melakukan komunikasi ya. Sebelum saya men-sharing produk ini, saya juga harus komunikasi. Saya sedikit menjelaskan supaya teman saya ini atau saudara saya ini dia tidak merasa dipaksa, merasa takut, kadang-kadang malu atau mungkin aduh nggak enak lah sama Made, sama Bu Made, kita diajak sharing seperti ini. Jadi saya bercerita dulu bahwa Anda tidak perlu membeli, Anda ya harus baca atau lihat manfaatnya dulu, saya bilang begitu ya. Kemudian kita juga pendekatannya harus humanis dan empati. Kita merasakan ya kita tidak boleh dalam situasi seperti ini kemudian memberikan informasi dan mungkin kalau bisa jangan memaksa. Kemudian setelah kita sharing, barangkali di akhir ini kita bilang terima kasih bahwa ini hanyalah suatu informasi tentang teknologi kesehatan, jangan menjadi beban bagi Anda. Nah, kalau kita bilang di dalam hidup ini ya, tua itu udah pasti, kemudian sehat, hidup dan sehat itu adalah pilihan. Nanti kan terserah mereka akan memilih ya, kita mau sehat atau tidak. Kemudian kita tunggu respon dia, ada responnya positif, kemudian ada juga yang no respon ya. Jadi itu karena mungkin situasi mereka tidak memungkinkan. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian setelah mereka ada yang berminat, kemudian oke, kita tawarkan jadi member karena sebelumnya saya tidak tahu bahwa produk ini ada sistem bisnis ya. Saya nggak dijelaskan juga, ayo ikut. Oh ikut, udah ikut. Kemudian ada beberapa downline yang mau ikut menanyakan ini apa sih sistem bisnisnya seperti apa kan gitu. Udah laku beberapa set ya, akhirnya baru Bu Okta sama Bu Ruth menjelaskan untuk beberapa teman ya, itu baru saya tahu bahwa ini adalah suatu bisnis yang memang kalau kita tekuni mungkin akan membawa kita ke kesuksesan, yaitu itu awalnya Ibu. Jadi terus berproses ya. Ya memang kendalanya banyak ya, kadang-kadang kita ingin berkomunikasi, kadang-kadang kita minta waktu tidak dijawab ya. Jadi banyak hal yang itu tidak menjadi masalah buat kita ya. Kita tetap semangat, tetap sharing dan caring ya. Oh, luar biasa ya. Bagaimana Bu Made mencapai ambassador ya kemarin? Karena cuma hanya sharing doang, cerita ke teman, dan ada yang merespon, ada yang tidak, itu wajar ya Bu ya. Iya. Namanya juga kita membagi informasi bagus, kenapa tidak kita berikan ke teman-teman kita? Siapa tahu bisa membantu mereka. Gitu. Nah, dan dalam proses sharing pun juga pasti walaupun ada kendala selalu ada upline yang bantuin ya. Membantu. Ya, jadi ya karena dukungan dari itulah support dari Bu Okta selalu mengevaluasi, selalu menanyakan gimana si ini kan ya, kita juga ikut mengevaluasi ya, apalagi kalau saya tuh kadang-kadang sangat worry ya tentang klien itu kalau memang mereka masalahnya tidak teratasi, itu kan beban bagi kita ya. Jadi saya sering sekali kadang-kadang 3 hari sekali, seminggu sekali saya pasti telepon atau WA gimana perkembangannya. Seperti itu. Jadi kita harus selalu evaluasi sehingga kita merasakan memperhatikan mereka. Kita hanya tidak menjual produk ini sudah kau sudah, tidak ya. Jadi kita terus berkomunikasi, tanya perkembangannya. Kemudian kalau dia ada masalah apa yang harus dia lakukan. Kita selalu seperti itu. Ya, setuju. Jadi kita nggak hanya selalu menjual, tapi kita selalu follow up kembali
setiap customer kita, setiap member kita, perkembangannya bagaimana. Karena kita Ya. pengen juga lihat hasil yang terbaik buat mereka ya Bu ya. Ya. Nah, kan Ibu udah capai ambassador nih bulan ini. Nah, next target apa Ibu berikutnya nih untuk selanjutnya? Ya, target masih terus ya, karena kayaknya waktu pandemi ini kita tidak mungkin mengadakan pertemuan. Tapi targetnya tetap ya menghubungi teman, sharing, caring, kemudian pada suatu saat ini ada saja pertemuan-pertemuan ya, kita ketemu ya, baru kenal tapi dia seorang yang kita anggap inilah mampu ya, kemudian dia kompeten lah, nanti ini kita catat nomornya. Jadi ini dalam perencanaan kita akan masih banyak yang bisa kita hubungi, mudah-mudahan berhasil ya menduplikasi dari apa yang telah kita sampaikan ya ke downline yang ada ya, kemudian bagaimana caranya kita juga mensupport mereka, gimana caranya supaya kita sama-sama maju, sama-sama sukses ya. Jadi tetap kita akan jalankan, mudah-mudahan ya, walaupun slow ya, barangkali ini akan kita kita akan coba coba terus ya. Dan terima kasih juga atas apa yang Bu Okta, Ibu Ruth yang selalu memotivasi, selalu menanyakan perkembangan dari bagaimana kelanjutan ya dari target-target yang ingin kita capai. Oke, berarti bulan ini sampai ECA ya. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Oke, ya. Nah, saya kira Bu, mungkin kan ada nih beberapa teman-teman kita mungkin yang masih lagi mau cari peluang atau mau bisnis apa yang bisa mereka jalankan di masa pandemik, ataupun bagi teman-teman kita yang baru mulai nih bisnis ini. Nah, kan memang banyak ada kendala atau apa. Nah, boleh nggak kasih saran atau semangat buat teman-teman kita semua yang lagi nonton? Baiklah, yang mungkin yang bisa kita lakukan ya agar bisnis ini bisa berjalan lancar, mungkin kita pertama hargailah klien ya dengan pendekatan yang humanis, kemudian empati ya, jangan terkesan memaksa ya. Jadi kita pintar-pintar untuk melakukan pendekatan ya, sehingga mereka itu merasa nyaman dengan kita. Kemudian kita harus berani mencoba ya. Karena apapun yang kita lakukan pasti semua ada risiko ya, pasti ada dalam kehidupan ini ada risiko, apalagi bisnis ya. Kalau kita sudah mencoba, gagal atau sukses itu adalah bahan evaluasi kita buat untuk mencapai tujuan atau goal atau mimpi yang ingin kita capai ya. Kita tetap kerja keras sehingga apa yang kita inginkan mudah-mudahan bisa tercapai. Tetap semangat, kemudian sharing dan caring terus, kemudian melakukan evaluasi. Kalau klien kita sudah berhasil kita kita dekati ya, atau menggunakan produk kita. Oh, luar biasa ya, bijak sekali ya. Yang penting belajar terus kerja keras dan tetap fokus itu yang akan membawa hasil. Setiap bisnis pasti ada risiko, tapi apakah kita berani mencoba? Nah, itu ada di tangan kita ya masing-masing. Nah, kita yang tentukan sendiri kita mau sukses atau tidak, kita yang pilih. Cuman tapi aku setuju. Yang penting kita coba dulu. Kita mau coba dulu. Karena kalau nggak coba kita nggak akan tahu ya Bu ya. Siapa tahu gagal atau sukses. Iya. Mana jadi peluang kita, kesempatan kita di sini kita bisa sukses ya Bu ya. Oke, wah luar biasa sekali, saya senang sekali bisa interview dengan Bu Made dari Bali. Wah jauh, walaupun kita punya jarak yang cukup jauh, tapi ini tetap masih bisa kita bina, bisnis kita ini masih bisa kita kembangkan dimanapun kita berada. Jadi teman-teman, kalau saya simpulkan dari apa yang dari Bu Made dapatkan, bagaimana dia bisa mencapai ambassador di SV10 kemarin, yang penting sharing, jangan pernah ragu dan jangan pernah memaksa, karena bisnis kita bukan memaksa, tapi kita hanya mau membagikan informasi yang luar biasa, yang bagus untuk ke teman-teman kita. Nah, jadi tetap sharing is caring. Oke, mungkin itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lagi tentang produk
kita, oh Raven itu seperti apa, atau bisnisnya seperti apa, atau pengen seperti Bu Made menjalankan bisnis ini, boleh bagi yang kenal Bu Made, boleh jangan sungkan-sungkan untuk kontak Bu Made, bertanya bagaimana caranya, apapun dengan saya. Nah, silakan kontak, kita open, boleh bertanya dengan kita dan kita akan bantu teman-teman semua untuk mencapai kesuksesan bersama. Oke, mungkin itu sekian interview dari saya dengan Bu Made. Saya Okta dari Karawang dan Bu Made dari Bali. Kita berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih, dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Made. Ya, sama-sama.